Hal yang saya dapat dari sini sih orang-orangnya tuh saling peduli dan saling tolong menolong gitu loh, Mbak, saling bergotong royong. Halo teman-teman, sahabat beci. Jadi di sini rame banget nih ya, berenam. Jadi ada Bella lagi yang menemani saya. Sekarang kita bareng. Kalau kemarin dari 4 guru Banjar, sekarang kita masih ada lagi guru Banjar. Cuman bedanya kalau sekarang live in. Ya, kalau kemarin kan belajarnya seharian ya sama Budian dan teman-teman. Kalau sekarang kita berempat. Nah mungkin biar tak kenal maka kata sayang kan katanya. Nah boleh dong kita kenalan masing-masing dari Mas Septi dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Septi, aku dari SMP IP Tunas Bangsa. Di SMP Tunas Bangsa aku sebagai guru IPS sama mau belajar di sini. Oke, perkenalkan namaku Ika Nur Isma, biasa dipanggil Isma. Aku ngajar bahasa Inggris dan di sini juga sama, kita mau belajar juga. Terima kasih. Halo, namaku Ismi Fajriah, biasa dipanggil Ismi. Saya dari SMP Tunas Bangsa, biasa mengajar matematika. Halo, Assalamualaikum. Saya Avi. Saya guru SMP IPBS Tunas Bangsa, ngajarnya IPA. Bella kenalan juga. Perkenalan juga. Udah kenal ya kalau Bella ya teman-temannya. Oke, pertama nih kita selalu memulai dengan apa sih sebetulnya datang ke sini tuh mau ngapain sih sebetulnya? Oke, saya akan ngomongin ekspektasi dulu kali ya. Ekspektasiku datang ke sini tuh kan sebenarnya memang mendadak ya. Kalau aku ngerasanya mendadak, ditunjuk untuk berangkat ke Salatiga dan live in di Salatiga untuk belajar tentang PKBM. PKBM Piwulang Becik yang dirintis oleh Om Aris ya. Dan saya juga sebenarnya tuh masih belum kebayang PKBM itu seperti apa gitu ya. Jadi memang ekspektasi aku ya kayak, waduh aku kayaknya belajarnya bakal berat banget gitu kan. Aku kayaknya bakalan pusing banget gitu. Tapi kembali lagi karena aku diberikan kesempatan yang baik untuk belajar gitu, untuk lebih mengerti lagi. Dan aku rasa juga mungkin dari pihak sekolah memilih aku juga mungkin udah berbagai macam pertimbangan, alasan. Ya aku harus mensyukuri, berterima kasih dan juga aku harus melakukan yang terbaik di sini, seperti itu. Ya, silakan. Oke, kalau ekspektasi dari aku sendiri ya gitu ya, di sini bakal belajar banyak hal ya gitu, terutama tentang proses belajar mengajar dan gimana kita jadi guru yang baik selama di kelas ya gitu, selama proses pembelajaran. Itu ekspektasi pertama sih ketika aku mau dikirim ke sini gitu. Oke, tadi bicara soal ekspektasi, tapi sebelum berekspektasi, aku penasaran kenapa Piwulang Becik? Oke, kenapa Piwulang Becik? Dari kita sendiri sih sebenarnya udah ada rekomendasi dari tim Kain Semarang gitu untuk belajarnya di Piwulang Becik gitu, bahwa di sini tuh sudah banyak sekali istilahnya buktinya kayak gitu ya, bukti nyata seperti itu. Kemudian kita juga searching juga sih, stalking juga ada di IG seperti itu. Wah ini pembelajarannya sih terlihatnya ya seru gitu kan, kita belum kesini kemarin kan ya, terlihatnya wah seru ini kegiatan-kegiatannya, seperti itu Kak. Oke, berarti memang hasil dari rekomendasi, terus kakak-kakak ini juga searching-searching, review, mencari tahu tentang Piwulang Becik sampai akhirnya ke sini, dengan membawa ekspektasi di awal untuk berada di sini. Nah, ketika sudah berada di sini, apa sih yang sudah dilakukan selama live in di sini tuh? Yang sudah dilakukan kita selama 3 hari di sini itu banyak sekali ya Kak. Jadi pertama kita sudah bersama-sama dengan Om Aris untuk brainstorming bagaimana jadi guru yang baik, bagaimana memanusiakan siswa, jadi bagaimana kita harus bisa merasakan, mengerti dan melakoni apa yang anak-anak rasakan seperti itu. Dan kita juga selain belajar tentang konsep, kita juga belajar tentang teknis. Terus kita juga belajar tentang kita kerjasama ya, jadi di dalam bertanggung jawab terhadap apa yang kita tinggali pastinya di sini. Itu Kak. Aku nambahin boleh ya? Pas Boleh. lagi pertama kali datang, langsung cowok-cowok pada pindah semua.
Jadi kita beres-beres nih Mbak, kita beres-beres kamar, terus teman-teman pindah ke sini kita mikirnya, oh ya nanti kita yang masak buat teman-teman gitu, kita bersebelas, terus tiba-tiba pada bantuin semua nih, terus kayak besok masak lagi, terus ternyata harus ngelap apa namanya nyapu-nyapu kebun, nyapu-nyapu rumah, ngepel segala macam. Jadi kebayang nggak sih saat itu yang harus dilakukan dan apakah ada kayak kok nggak kayak gini ya, nggak kayak ekspektasi ya gitu, atau kayak belajarnya tadi ternyata belajarnya bukan cuman sekedar apa tentang pembuatan PKBM nih. Jadi aku justru pengen tahu nih, ada pembelajaran apa sih selama hari-hari hidup di sini? Karena kan kita konteksnya adalah live in tuh kayak gimana sih, kita nggak cuman ngajar, kita nggak cuman belajar, tapi hidup bersama masyarakat kan. Ada yang mau cerita nggak? Oke, kalau dari aku sih gini, selama live in ini, aku tuh ngambil proses pembelajaran di sini bahwa kita tuh dari kita bangun pagi itu sudah ada yang harus kita lakukan seperti itu. Itu proses pembenahan diri banget sih kalau menurut aku ya. Bahwa di sini tuh apa-apa itu direncanain sampai kita makan aja ya Kak ya. Makan yang buat pagi itu udah disiapin di malam hari biar paginya itu udah nggak kemerungsung, kita bisa kerjain hal yang lain lagi kayak gitu. Terus kerja sama tim, aku ambil banget di sini bersih-bersih bersama di awal sebelum kita memulai aktivitas. Ini pembelajaran banget buat kita sih kalau menurut aku, bahwa di sini tuh semua tuh udah beres dulu baru kita bisa bekerja yang sesuai agenda kita atau rutinitas kita kayak gitu. Itu yang dari bersih-bersih dulu, kemudian nanti kita agenda, briefing dulu seperti itu. Kita mau ngelakuin apa gitu kan. Terus kemudian nanti sorenya kita report seperti itu, apa yang sudah kita lakukan hari ini, apa kesulitannya kayak gitu. Itu sih kalau aku di situ. Terus apa namanya makan bersama. Makan bersama ini aku seneng banget sih. Kalau tim memang dimakan itu di meja makan tuh kita bisa ngobrolin atau komunikasikan apa yang kita ingin ungkapkan kayak gitu. Kalau aku rasanya gitu ya Mbak ya, aku juga sebenarnya nggak expect di sini bakal masak, bersih-bersih gitu. Bisa, cuman kan aku nggak expect sampai ke situ loh, maksudnya kayak bersih-bersih bersama gitu. Jadi rasanya ya seneng. Aku jadi inget kayak zaman kuliah gitu loh, zaman ngekos sih Mbak, ngekos kan bareng-bareng masak-masak gitu kan, rasanya tuh seneng gitu loh, seru gitu. Kayak gimana pun rasanya ya itu yang kita masak ya kita makan gitu, bareng-bareng kita syukuri nikmat hari itu gitu. Kemudian dari kegiatan bekerja sama, dari bersih-bersih, masak dan lain sebagainya, itu juga mengajak kita buat belajar untuk saling kerjasama, saling percaya juga. Kamu udah diberi, misal kamu diberi tugas, kamu bagian ngiris-ngiris deh, ya udah percaya aja sama yang ngiris mau gimana bentuknya gitu kan. Kamu bagian ngulek-ngulek deh, ya udah percaya aja uleknya mau gimana. Jadi selain kita kerjasama, kita juga harus saling percaya sama tim gitu. Kemudian apa lagi ya? Ya mungkin itu aja, sama yang lainnya saya lebih banyak lagi belajar yang mungkin kalau diceritain ya nggak akan ada selesainya gitu ya Mbak. Dari briefing gitu kita bisa ngomongin banyak banget hal permasalahan apa yang sebenarnya kita pun punya gitu, tapi kadang kita nggak ngerti kalau kita juga punya masalah gitu kan. Kemudian kita mencoba mencarikan solusi, diskusi, itu hal yang sangat baik untuk kita lakukan di pagi hari sebelum kita memulai aktivitas yang sesungguhnya gitu. Makasih ya Mbak ya. Jadi kalau bisa aku simpulkan yang didapat dari kakak-kakak ini, kita belajar sesuatu tidak secara teknis tapi dengan cara masak bareng, kita ngobrol bareng tentang meeting, briefing, cuma ngomongin masalah aja itu udah bisa dibawa ke hal teknis. Itu yang bisa aku ambil dari kakak-kakak yang didapat dari sini. Keren. Jadi aku pengen tahu kesan dan pesan atau apa yang didapat ketika briefing. Yang aku dapat dari briefing banyak sekali ya Kak ya. Jadi di dalam briefing itu selain kita membicarakan teknis ya, pastinya kita belajar bagaimana kita menyampaikan apa yang kesulitan kita, terusan apa masalah kita, berdiskusi, bagaimana kita bisa saling membantu nanti sesama tim, nggak cuman mengandalkan diri sendiri tentunya. Jadi kita belajar bagaimana masalah-masalah yang kita hadapi ini bisa terselesaikan bersama-sama. Jadi merasa ringan seperti itu. Jadi untuk bagaimana kita menghadapi semuanya di dalam nanti sehari seperti apa gitu. Kalau menurut saya seperti itu.
Ya bener banget ya gitu ya tadi apa kata Kak Ismi gitu ya, aku nambahin sedikit ya, sebenarnya kita udah ngelakuin itu juga sih di sekolah ya gitu. Jadi setiap pagi kita ada briefing kayak gitu ya, kumpul doa bersama-sama sih, kayak gitu. Dan dari briefing itu kita dapat apa ya, sebenarnya kita dalam dada kita nih, dalam diri kita tuh banyak banget pertanyaan yang mungkin akan susah untuk diungkapkan ya gitu ya. Tapi ketika briefing, ada nih teman-teman yang memantik kesulitan atau pertanyaan jadi, "Oh, aku juga dapat kesulitan itu tuh." Akhirnya tanpa kita bertanya, kita udah dapat jawaban apa yang harus kita lakuin di hari itu dengan kesulitan-kesulitan yang kita punya gitu sih. Menarik ya Mbak Del. Ya, Seru seru seru. karena kan ekspektasi dari awal apa cuma belajar, datang ke sini belajar, ternyata di sini melakukan hal-hal tidak terduga dengan cara-cara yang tidak biasa, tapi yang didapat justru hal-hal yang bisa dibawa ke teknis. Setelah live in di sini, apa sih tindak lanjut aktivitas yang akan dilakukan atau dibawa ketika kakak-kakak ini pulang nanti? Actionnya setelah ini tuh apa? Oh, action nyata yang kita akan bawa ya gitu ya ke SMP tempat kita bekerja ya gitu. Kita akan membawa semua hal baik yang udah kita dapat di sini ya gitu ya. Mulai dari Om Aris yang ngajarin kita untuk lebih paham lebih jauh terhadap murid, kita akan praktekkan itu di sana. Terus apa yang udah kita dapat kayak, oh proses pembelajaran tuh nggak harus yang gitu-gitu aja. Banyak hal yang bisa kita kembangkan untuk proses pembelajaran gitu. Mungkin kita akan bawa hal-hal baik itu, semua hal baik yang udah kita pelajari di sini akan kita bawa ke sana. Iya, betul sekali. Saya setuju dengan Kak Afi. Tentunya kita bawa semuanya ya. Kita ambil semuanya yang ada di sini ya, Kak ya. Contohnya kita nggak cuman sekadar mengajar memberikan materi, tapi bagaimana kita juga bisa menyenangkan siswa. Jadi anak-anak itu nggak cuman menerima ilmu-ilmu dari kita, tapi bagaimana anak-anak juga suka dengan kita, suka dengan materi kita, datang bahagia, pulang pun bahagia, seperti itu. Kalau saya akan ambil seperti itu, Kak. Aku penasaran karena kan di sini posisinya Mbak Septi sebagai dikasih mandat ya, dikasih mandat untuk membuat PKBM. Nah, apa nih yang mau dibawa ke sana? Hal konkret yang oke habis dari sini saya mau ngapain gitu. Oke, kalau aku sih sama Mbak Isma nanti ya, hal konkret yang akan saya bawa dari sini adalah yang pertama konsep dari PKBM itu sendiri. Kemudian sebenarnya sebelum ke konsep kita tuh sebenarnya harus membenahi diri dulu. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita harus membenahi diri dulu, baik teknis maupun non teknis. Kemudian setelah itu baru kita buat timeline lagi untuk pembentukan PKBM sendiri. Kayak gitu sih. Mungkin kakak-kakak ada pengalaman-pengalaman berkesan kah di sini yang bisa diceritakan? Jajan-jajan, jalan-jalan. Kalau pengalaman banyak banget ya Mbak, ya ampun aku senang banget bisa kenal Mbak Bella, Mbak Dela, Mbak Bella hampir sama juga Ismi dan juga Mas dan Mbak yang lainnya gitu. Saya belajar banyak hal di sini, pengalaman juga banyak, temen jadi banyak, saudara jadi banyak, jalan-jalan juga udah gitu kan semalam udah coba jalan-jalan gitu. Ternyata ya di Salatiga itu menyenangkan gitu walaupun kota kecil ya ibaratnya di sini tuh penduduknya ramah-ramah gitu Mbak. Kemudian juga anak-anaknya rame, aktif gitu, saling tolong menolong. Hal yang saya dapat dari sini sih orang-orangnya tuh saling peduli dan saling tolong menolong gitu loh Mbak. Saling bergotong royong, saling bantu membantu. Itu yang harus saya pakai dan harus saya tularkan ke rekan-rekan dan juga anak-anak di sekolah. Kesan aku tuh jelas bagaimana kita menjadi guru yang baik. Terus satu lagi teman-teman semua yang ada di sini cepat banget adaptasi dengan kita. Jadi kita nggak ada sungkan-sungkanan, langsung kita bisa mencampur jadi satu seperti itu walaupun baru kenal. Dan semoga kita tidak hanya di sini ya, besok lagi kita bisa komunikasi walaupun jauh bisa lewat online seperti itu. Silaturahminya kita jaga. Itu aja sih Kak. Siap. Semoga nggak tersinggung ya kita. Mbak, mohon maaf boleh nggak ya kosek kamar mandi? Mereka kan di sini hanya beberapa hari ya, jadi memang harapan kedepannya semoga bisa kembali lagi ke sini sebagai teman, saudara pasti kembali lagi ke sini dan kita semua pasti akan welcome, pasti kita semua akan menerima kedatangan untuk bermain atau bercengkrama itu. Kita tunggu kedatangannya lagi. Semoga hal-hal baik yang ada di sini bisa dibawa ke tempat
asal kakak-kakak ini semoga bisa membawa peradaban pendidikan yang lebih baik. Amin. Thank you banget ya Mbak Septi, Mbak Isma, Mbak Ismi, Mbak Alfi, Bella. Mungkin ini aja, nanti kita akan dengerin lagi nih ada apa lagi setelah ini, kayak pasti ada aja kejutannya ya Bel ya. Pasti. Setiap hari kita ada kejutannya. So stay tune, thank you teman-teman sudah menyaksikan, bye-bye.